warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang saya hormati, wabil khusus guru kita bersama Abah Yai Haji Nur Hamim Al-Hafidh, juga kepada guru-guru kita yang belum hadir, nanti insyaallah hadir bersama Kiai Masnun Al-Hafidh, dan juga kepada para sesepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan khususnya Kiai Nur Hamim diberikan keberkahan umur, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sabar dan selalu ikhlas dalam membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan keluarga besar beliau dan juga santri-santri beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka adalah penerus-penerus beliau, penerus-penerus estafet dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para hadirin wal hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Salah satu kenikmatan tersebut adalah kita dapat dikumpulkan di dalam majelis yang paket lengkap ini. Majelis rotib, majelis hataman, majelis maulid, majelis sholawat, pengajian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di malam ini adalah malam yang sangat mulia, malam Jumat. Kemudian ini juga bertepatan dengan malam kelahiran al-insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia pemimpin seluruh alam semesta, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk duduk bersama, membaca sejarah beliau, untuk bersolawat kepada beliau. InsyaAllah saestu mudah-mudahan ini adalah menjadi salah satu perantara kita kelak akan dikumpulkan juga bersama dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini jadi perantara kelak kita akan mendapatkan syafaatul udhma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan paling mulia-muliane umat. Nah, paling mulia-muliane umat. Nah, bagaimana bisa kita itu dijadikan sebagai paling mulianya umat di antara umat para nabi yang lain? Tidak lain dan tidak bukan karena kita ini disandarkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad, jika tidak dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita kalau tidak dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidak ada ta'alluq, ketika kita tidak ada hubungan, kita tidak ada keterikatan, tidak ada robitoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min dzalik, maka itu kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang maulidnya nanti akan dibaca. Kata beliau, seseorang yang tidak menemukan di dalam hatinya perasaan, ikatan, kerinduan, perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min dzalik, itu adalah tanda kegagalannya, tanda kecelakaannya.
itu adalah alamatus syaqawah. Tanda dia itu adalah orang celaka. Wala'iyadzubillah min dzalik. Tapi ketika seseorang itu ada di dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ketika disebutkan nama beliau, timbul perasaan rindu. Ketika ada majelis-majelis maulid, semangat untuk hadir. Ketika ada dibacakan sirah beliau, berusaha untuk bisa khusyuk, untuk bisa fokus. Nah, hatinya itu kemudian betul-betul rindu sama Nabi Muhammad SAW, pengen ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ada rasa cinta kepada beliau dalam hati, itu adalah tanda seseorang itu adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di setiap saat kita ini butuh sama Nabi Muhammad. Nah, setiap saat, bukan hanya nanti di akhirat saja kita butuh sama syafaat beliau, tapi di dunia kita enggak butuh sama beliau, sama sekali bukan seperti itu. Di akhirat nanti kita butuh kepada Nabi Muhammad, saat ini kita di dunia pun juga butuh kepada Nabi Muhammad SAW. Selamatnya seseorang di dunia dan akhirat itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Di setiap sholat kita, bacaan Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, minta sama Allah agar supaya ditunjukkan jalan yang benar, tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang benar, jalan yang lurus tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu kita butuh sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tunjukkan rasa cinta kepada beliau. Oke lah, kita lihat kalau kita mau mencontoh ibadah-ibadahnya Rasulullah SAW, nggak ada yang mampu kita ibadah kayak Rasulullah. Nah, ibadah seperti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW nggak ada yang mampu sama sekali. Pernah Sayyidatuna Aisyah, istri beliau, ditanya sama seseorang, bagaimana amal ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah SAW itu mengkhususkan satu waktu untuk beribadah atau bagaimana? Jawab Sayyidatuna Aisyah, ibadah Kanjeng Nabi itu adalah ibadah yang daimah. Ibadah yang terus menerus istiqomah. Beliau ibadah tidak mengkhususkan waktu atau hari tertentu untuk ibadah, tapi setiap saatnya Rasulullah SAW ibadah. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan tidak ada satupun daripada kalian yang mampu ibadah sebagaimana ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manhajnya Rasulullah, minhajnya Rasulullah SAW di dalam ibadah itu apa? Idza amila amalan athbatahu wa dawama alaihi. Rasulullah SAW ketika mulai melakukan suatu amal ibadah, pasti beliau itu mengokohkan ibadah tersebut dan beliau mengistiqomahkan ibadah yang beliau lakukan. Bahkan kalau mungkin yang kita lakukan itu sunnah, sama Rasulullah SAW tidak pernah ditinggalkan itu. Mungkin kalau kita ngelakoke wajib ya gara-gara wajib. Ngelakoke wajib, ngelakoke ibadah wajib ya gara-gara wajib. Sandene kok ora wajib lho ya ora dilakoke. Nah, itu kan kelasnya kita. Tapi kalau Rasulullah enggak. Yang enggak wajib, yang tidak wajib, yang sunnah-sunnah itu untuk Rasulullah SAW seakan-akan itu adalah hal yang wajib. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali meninggalkan nafilahnya, meninggalkan tatawu'nya, tidak pernah. Meninggalkan sunnah-sunnahnya tidak pernah. Selalu dilakukan sama Rasulullah SAW. Kenapa? Salah satu perasaan yang paling indah yang membuat Rasulullah SAW tenang, yang membuat beliau senang, yang membuat beliau bahagia, yang membuat beliau nyaman, itu adalah di dalam ibadah beliau. Senang beliau. Nah, ibadah itu bukan karena tuntutan. Kalau kelasnya kita kan tuntutan.
Ibadah bukan karena tuntutan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah itu karena cinta, karena senang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat coba kita sering kita kan mendengar bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sampai bengkak kakinya ya, sering dengar kita itu. Sayyidatuna Aisyah sampai mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau ini sudah dijamin sama Allah? Engkau enggak punya dosa, dijamin surga. Kenapa engkau sampai seperti ini? Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakuran. Emang aku enggak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Walaupun sudah dijamin enggak terus beliau enak-enakan. Ya, sudah terjamin surga enggak terus beliau enak-enakan. Tapi ibadah beliau kenceng. Istiqomah terus. Nah kalau kita mau meniru yang seperti itu, mungkin bisa dikatakan enggak bisa kalau ditiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak mungkin bisa kayak beliau. Tapi paling tidaknya ayo kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana mampu kita. Kata Rasulullah, beramallah kalian, ya, iklafu atau i'malu ma tutikun, ya, beramallah, paksalah dirimu untuk beramal soleh sebagaimana kemampuanmu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan ngasih rahmat kepada seorang hamba sampai seorang hamba itu bosan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Mas Nun. Nah, jadi ketika kita itu mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, selalu dikasih rahmat. Nah, selalu dikasih rahmat oleh Allah. Tapi ketika seseorang itu berhenti untuk ibadah, ya sudah, salahnya sendiri, dia bosan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adwamuhu, yang paling istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Nah, ini nih, ayo kita amalkan. Nah, ayo kita amalkan. Apapun amal soleh, apapun ibadah yang bisa kita lakukan, jangan berambisi untuk banyak-banyakan, tapi berambisilah untuk istiqomah. Akeh ning pisan pindho tok karo sithik ning sak matine, kuwi luwih apik sithik sak matine istiqomah. Nah, gampangane ngeten. Jenengan maos Al-Qur'an wulan Ramadan hatam ping 10. 3 dina hatam pisan. 3 dina hatam pisan. Berarti kan ping 10 sewulan. Nah, jenengan wulan Ramadan hatam ping 10. Tapi maca Qur'ane nek Ramadan tok. Engko bakda Ramadan Qur'ane diselehke ning lemari, ketemu ning engko meh Ramadan meneh baru digoleki Al-Qur'ane. Karo sampeyan bendino sak halaman atau sak ain ning istiqomah bertahun-tahun sampai sampean meninggal dunia, mugi-mugi panjang umur sehat afiat nggih. Nah, sampai meninggal dunia walaupun misalkan hatame ora sampai ping 10, luweh apik sing sampean iki istiqomah sedina sak ain sampai sak matine. Nah, dados ngoten, sing penak ngoten. Wis awake dhewe nek meh ibadah kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niku mulai tangi turu sampai turu meneh, beliau iku ya ibadah terus. Ibadah terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi saking nikmate lek ibadah niku, nek ben ajeng salat, waktu salat masuk, mesti beliau langsung ngomong kalih muadzin beliau Sayyidina Bilal. Qum ya Bilal, bangun wahai Bilal. Qum ya Bilal, arihna bis shalah. Bangun wahai Bilal, buat tenang hatiku dengan sholat. Nah, buat tenang hatiku dengan sholat, hiburlah aku dengan sholat. Dikengken adzan, masuk waktu dikengken adzan, Kanjeng Nabi pengen melaksanakan sholat. Bahkan dalam satu hadis beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk mataku, dijadikan penghibur hatiku itu adalah di dalam sholat. Nah itu, jadi nikmat beliau dalam ibadah nikmat. Ayo kita bersama-sama para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, monggo sarang-sarang diniati niki di malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita buktikan bahwasannya kita ini adalah umat yang benar-benar cinta sama beliau, yang benar-benar rindu sama beliau. Kita buktikan, ayo kita jadi seseorang yang dapat membahagiakan beliau. Dengan apa? Membahagiakan beliau dengan kita bersolawat kepada beliau, dengan kita kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika seorang mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang beruntung. Nah, dalam satu hadis, agama Islam ini dimulai dalam keadaan asing. Nah, agama Islam ini asing, kemudian merata, fasayaudu ghariban, dan kelak nanti akan kembali menjadi asing lagi. Fatuba lil ghuraba. Nah, beruntung bagi orang-orang yang asing tersebut. Lah yang dikatakan asing itu bagaimana? Yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah, yang mana sunnah itu pada zaman ini ditinggalkan. Saat ini kan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi pun mulai terkikis, ditinggalkan oleh umatnya. Nek riyen mungkin zamane napa nem-nemane Yai Hamim, nem-nemane Yai Masnun, delok wong salat sunah ning masjid jamaah ngono ki cek kathah. Ya Pak, mlaku ning masjid cek cekelan tasbih ngoten ki ora do isin, cek akeh. Ya, nek saiki sakmene mungkin sing cekelan tasbih tok ya Yai Hamim mawon. Ha, sing cekelan tasbih ya ini. Awake dhewe cekelane aku ora ngomong. Sampean dhewe sing ngomong. Nah, lah kuwi saiki sing cekelan HP do PD, sing cekelan tasbih isin. Nah, kualik. Nggih wae kula sanjangi kalih Yai Hamim mau. Sanjangi lha sakniki zaman kualik. Wong-wong isine kalih padha-padha menungso. Nek karo Gusti Allah ra do duwe isin. Ya. Jajal salat qadha. Salat qadha ana ning ngarepe menungso isin. Ngarepe Gusti Allah ora ana isin-isine. Ha? Subuh qadha, sesuk cek qadha meneh, sesuke cek qadha meneh, cek qadha meneh, ora ana isine. Anu ngoten nggih. Lah nek karo menungso do isin, nek karo Gusti Allah ora do isin. Lah ampun ngoten. Napa sanjange Mas Sunwa kualik Yai Hamim, kualik ngoten nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi insyaallah barokah malam yang mulia ini, insyaallah dijadikan kita adalah seorang hamba yang semakin semangat ibadah. Kita mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan kita ini ada contoh orang yang sudah istiqomah. Nggih, Yai Hamim, alhamdulillah beliau poso iki Pak. Poso pun pinten tahun? 63 tahun. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Poso pun 63 tahun. Lah niki sing angel. Nek poso nggur sedina, rong dina, sewulan, ya Ramadan kan sewulan ya. Poso Ramadan sewulan ana iso kabeh. Tapi nek setahun, apa meneh 3 tahun, apa meneh sampai 63 tahun niki, wah angel. Angel kan ngoten. Tapi mugi-mugi insyaallah kalau panjenengan dipun paringi kekuatan untuk bisa mengistiqomahkan ibadah, walaupun itu ibadah yang sedikit, walaupun itu ibadah yang kecil, nanging istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah dadosaken kula panjenengan sami tiang-tiang ingkang tresno kalih Kanjeng Nabi, ingkang rindu kalih Kanjeng Nabi, dan mudah-mudahan bukan hanya tresno, bukan hanya rindu, tapi kita dirindukan dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.